Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-24. Kitab Kejadian pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-24. Tetapi saya akan membacakannya di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 saja. Di bawah satu perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan 24, menceritakan tentang kisah pencobaan setan terhadap manusia. Akibat dari ketidaktaatan manusia, yaitu dengan memakan buah pohon pengetahuan yang dilarang oleh Allah, maka dosa memasuki kehidupan manusia. Dan akibat dari kejatuhan tersebut, ada konsekuensi langsung yang mengikutinya. Pada mulanya manusia diciptakan oleh Allah tanpa dosa dan merupakan ciptaan yang sangat baik, karena Alkitab mengatakan bahwa manusia merupakan gambar dan rupa Sang Penciptanya, yaitu Allah. Begitu bernilainya manusia itu, maka Allah menempatkan mereka di dalam Taman Eden yang sempurna, di mana Allah telah menyediakan segala sesuatunya untuk dikelola oleh manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena manusia memilih untuk berdosa dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang dilarang oleh Allah itu, maka Adam dan Hawa mengalami kematian rohani dan keterpisahan dari Tuhan, serta hidup di dalam penderitaan, konflik, dan frustrasi yang berakhir dengan kematian fisik. Allah berfirman demikian, "Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
peristiwa kejatuhan menyiratkan kegagalan Adam dan Hawa untuk mematuhi setiap ketentuan di dalam perjanjian kerja tersebut. Namun Tuhan tidak menghancurkan mereka, tetapi sebaliknya mengungkapkan perjanjian kasih karunia-Nya kepada mereka dengan menjanjikan seorang juru selamat yang akan memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang terputus. Kasih karunia Allah itu mahal karena dikatakan bahwa tumit juru selamat itu atau benih itu akan diremukkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak tunggal Allah itulah yang dikatakan oleh Paulus sebagai Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus yang akan memulihkan segala sesuatu, yang melalui kematiannya kita yang percaya memperoleh keselamatan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih karunia Tuhan begitu besar bagi kami yang berdosa ini, sehingga melalui iman kami dan pengakuan kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kami pun diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika mereka memasuki aktivitas mereka di hari ini, Tuhanlah yang memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.